Halo, kembali lagi di Kamar Sunyi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita mulai ke ceritanya. Pernah dengar soal Jalan Kalibender di Purwokerto? Kalau kamu orang sana atau pernah sekali aja lewat situ, pasti tahu betul gimana sunyinya jalan itu. Apalagi kalau udah masuk waktu maghrib. Jalannya nggak terlalu panjang, tapi sepi, sunyi, dan kanan kirinya masih dipenuhi pepohonan besar yang bikin suasana makin mencekam. Siang hari aja suasananya udah kayak di film-film horor. Gimana kalau malam? Warga sekitar sudah lama kasih peringatan. Mereka selalu bilang, kalau nggak penting-penting amat, jangan lewat Kalibender habis azan maghrib. Itu bukan sekadar omongan orang tua yang percaya tahayul. Itu peringatan serius. Soalnya katanya, ada yang jaga di sana, sosok perempuan, bukan manusia, tapi arwah penasaran. Orang-orang menyebutnya arwah pencabut nyawa. Cerita ini udah turun-temurun, disebarin dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada yang enggak, tapi satu hal yang pasti, hampir semua warga sekitar setuju. Ada sesuatu yang salah dengan Jalan Kalibender. Katanya dulu pernah terjadi kecelakaan. Seorang perempuan muda, pegawai salon dari daerah Sokaraja, pulang kerja malam-malam naik motor. Waktu itu katanya dia maksa lewat Kalibender karena penginjalan pintas biar cepet sampai rumah. Tapi entah kenapa dia nggak pernah sampai. Mayat Nia baru ditemukan 3 hari kemudian, tergeletak di semak-semak di pinggir jalan, dengan kondisi tubuh yang, ya ampun, mengenaskan. Anehnya, nggak ada tanda bekas tabrakan yang wajar, nggak ada patah tulang karena jatuh, nggak ada luka akibat tergelincir. Tapi wahannya hancur seperti dirobek, matanya hilang, bibirnya seperti disayat pisau. Seperti dilukai dengan penuh kebencian. Warga waktu itu heboh. Banyak yang datang buat lihat lokasi kejadian. Tapi yang bikin merinding, setelah kejadian itu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Seorang pengendara motor yang lewat, habis maghrib, katanya, ngelihat ada perempuan duduk di pinggir jalan. Rambutnya panjang banget, nutupin muka, tapi anehnya, pas dia lewat, perempuan itu tiba-tiba berdiri dan melambai. Refleks, dia noleh. Tapi begitu dia tengok lewat spion, gak ada siapa-siapa, hanya pohon besar dan kabut tipis yang mulai turun. Beberapa hari setelah itu, ada lagi yang ngalamin. Kali ini bapek-bopek tukang ojek yang biasa nunggu penumpang di perempatan. Dia nekat lewat Kalibender jam 7 malam, mau jemput anaknya yang pulang dari les. Baru setengah jalan, motor Nia mati, nggak bisa dinyalain sama sekali. Dia turun, coba cek mesin, tapi nggak nemu masalah. Dan saat itu, dia dengar suara tangis. Pelan, kayak suara cewek. Nangis kesepian. Sumber suaranya dari balik semak-semak di pinggir jalan. Awalnya dia pikir itu orang nyasar, tapi begitu dia samperin pelan-pelan, dari arah lain justru muncul suara lain. Suara bisikan yang bilang, jangan lihat. Dia langsung merinding badannya kaku, dan pas dia noleh ke belakang, katanya dia lihat sosok putih berdiri tegak di tengah jalan. Mukanya nggak jelas, tapi matanya bolong. Bapak itu langsung kabur, ninggalin motor di situ. Baru keesokan paginya, dia berani ambil lagi. Dan yang Ana, motornya bisa nyala tanpa masalah sama sekali. Cerita-cerita kayak gitu makin banyak. Bahkan ada satu keluarga yang tinggal di dekat jalan itu bilang, mereka sering dengar suara motor lewat, padahal nggak ada siapa-siapa. Pernah juga pas malam Jumat, mereka dengar suara teriakan, seperti orang minta tolong. Tapi waktu dicek keluar, suasananya sepi banget. Dan pas mereka tutup pintu rumah, mereka nemuin bekas tangan berdarah di kaca jendela.
tapi hilang sendiri pas pagi datang. Satu hal yang terus diingatkan warga adalah ini. Jangan pernah berhenti di tengah jalan Kalibener. Setelah maghrib, kalau kamu berhenti, walau cuma sebentar, katanya, kamu bakal diambil. Enter Jemana, maksudnya. Tapi mereka bilang, arwah perempuan itu gak suka kalau ada yang diam terlalu lama di jalurnya. Seolah-olah, kamu masuk ke wilayah kekuasaannya. Dan kalau kamu diam, kamu bakal dianggap bersedia. Ada yang percaya, ini cuma cerita, buat nakut-nakutin. Tapi siapapun yang tinggal di sekitar Kalibener, tahu betul. Kejadian-kejadian aneh, itu nyata. Bahkan, ada satu kejadian yang bikin heboh. Seorang mahasiswa dari luar kota yang ngekos di daerah Karangwangkal. Katanya iseng uji nyali lewat situ malam-malam sambil live di media sosial. Awalnya sih rame, dia nyalain kamera, ngomong sambil ketawa-ketawa, bilang mau buktiin kalau cerita ini cuma omong kosong. Tapi tiba-tiba di tengah liftnya, sinyalnya hilang. Gambar terakhir yang muncul di layar adalah wajah perempuan dengan mulut robek sedang merangkak di belakangnya. Besoknya, dia ditemukan pingsan di ladang, jauh dari jalan utama. HP-nya rusak dan dia nggak bisa ngomong selama seminggu. Saking traumanya, orang tuanya langsung jemput dan bawa dia pulang kampung. Sejak itu, nggak ada lagi yang berani main-main sama cerita Kalibener. Semakin kesini, cerita soal jalan itu makin berkembang. Ada yang bilang, kalau kamu lewat dan mencium bau anyir darah, padahal nggak ada luka, itu tandanya arwah itu sudah dekat. Ada juga yang cerita, kalau kamu dengar suara perempuan minta tolong, jangan jawab, jangan samperin, jangan nenggak, karena suara itu bukan manusia. Itu cara dia mancing kamu keluar dari jalur. Sampai hari ini, jalan Kalibener tetap jadi jalur yang dihindari saat malam tiba. Apalagi kalau hari sudah mulai gelap dan azan maghrib berkumandang. Bahkan, beberapa driver ojek online lebih milih muter jauh daripada lewat situ. Padahal, jaraknya lebih dekat. Tapi mereka bilang, lebih baik habis bensin daripada kehilangan nyawa. Kalau kamu tanya ke warga setempat, apa cerita ini benar? Mereka cuma bakal jawab sambil senyum tipis. Nggak usah percaya juga, nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba. Karina, bagi mereka, jalan Kalibener bukan cuma jalan biasa, tapi batas antara dunia kita dan daya. Saya ingat banget malam itu. Karena sampai sekarang kejadian itu masih terus terbayang. Dan jujur, saya belum berani lewat jalan Kalibener lagi. Sampai hari ini. Waktu itu hari Kamis. Saya baru pulang dari rumah teman di daerah Bancar Kembar. Kami habis ngerjain tugas kelompok, ngobrol-ngobrol sebentar, dan gak terasa waktu udah masuk sore. Saat saya pamit pulang, langit udah mulai gelap. Jam di HP saya nunjukin jam 18:10. Saya buru-buru ambil motor karena takut keburu hujan. Saat itu, saya sama sekali gak kepikiran soal Kalibener. Saya naik motor seperti biasa, lewat jalan utama. Tapi karena pengin cepat sampai kos, saya refleks belok ke arah yang memang rutenya lebih dekat. Dan ternyata itu adalah jalan Kalibener. Jalan itu memang jadi jalur cepat kalau mau ke Karangwangkal dari arah barat. Awalnya saya nggak terlalu mikir. Lampu motor saya terang, jalan juga kosong. Dan waktu itu saya merasa baik-baik aja. Nggak ada perasaan aneh, nggak ada firasat buruk. Saya cuma pengen cepat sampai, makan, mandi, terus istirahat. Tapi semua mulai berubah. Begitu saya udah masuk setengah jalan, tanpa sebab yang jelas, motor saya tiba-tiba mati. Langsung begitu aja. Mesin mati, lampu mati, dan saya langsung pelan berhenti di pinggir. Awalnya saya kira mungkin karena kabel akinya kendor, atau ada masalah kecil lain. Saya turun dari motor, cek sambungan, tekan-tekan kabel,
Coba hidupin lagi, tapi motor sama sekali nggak nyala. Saya mulai agak panik, tapi masih mencoba tenang. Saya pencet starter berkali-kali, tetap nggak nyala. Dan di saat itulah, saya dengar suara pertama. Suara pelan, kayak kaki diseret pelen-pelen di atas aspal. Bukan suara hewan, atau suara gesekan angin. Ini jelas-jelas suara langkah seseorang yang jalannya diseret. Saya langsung merinding. Perlahan, suara itu makin dekat. Saya berdiri tegak, tengok kanan kiri, tapi jalan kosong. Cuma ada deretan pohon besar dan semak-semak tinggi yang gelap banget di pinggir jalan. Suara itu datang dari arah belakang. Awalnya saya ragu buat noleh, tapi entah kenapa tubuh saya refleks menoleh ke belakang. Dan saat itulah saya lihat seseorang sedang berdiri sekitar 5 meter di belakang saya. Sosok perempuan, rambutnya panjang banget, lebat, kusut, nutupin hampir seluruh wajahnya. Dia diam aja di tengah jalan, kepala sedikit tertunduk, tubuhnya agak gemetar. Saya enggak tahu harus ngapain. Rasanya kayak darah saya berhenti mengalir, nafas saya berat. Saya coba bicara, tapi nggak keluar suara sama sekali. Tiba-tiba, dia mulai jalan pelan ke arah saya. Kakinya nyeret tanah, dan itu suara yang saya dengar barusan. Saya makin panik, tapi tubuh saya nggak bisa gerak. Mata saya terus ngelihat ke arahnya. Dan saat dia sudah cukup dekat, dia pelen-pelen angkat wajahnya. Saya nyaris pingsan. Separuh wajahnya hancur, bagian kanan seperti dicakar habis. Kulitnya robek sampai kelihatan tulang pipi. Matanya bolong, kayak baru dicungkil. Don Derry, bibirnya yang sobek, mengalir darah hitam pekat. Tapi yang paling bikin saya benar-benar nggak bisa teriak adalah tangan kirinya. Dia bawa kepala manusia, kepala perempuan. Wajahnya sama. Artinya, itu kepalanya sendiri. Saya langsung lepas motor dan lari sekuat tenaga ke arah berlawanan. Tapi anehnya, kaki saya rasanya berat banget. Kayak ada sesuatu yang narik dari belakang. Langkah saya berat. Tubuh saya seperti diseret pelan ke tanah. Saya jatuh sekali. Lutut saya lecet, tapi saya tetap bangkit dan lari. Meski ngos-ngosan dan pandangan mulai kabur, saya coba baca doa, tapi mulut saya kayak dikunci. Setiap saya buka mulut, lidah saya keluh, gigi saya ngilu, dan makin saya coba teriak, telinga saya justru mulai berdenging. Suara keras yang nyaring banget, kayak ada bom meledak dalam kepala saya sendiri. Saya pegang kepala, dan semuanya gelap. Saya nggak ingat apa yang terjadi setelah itu. Saya sadar. Beberapa waktu kemudian, saya sudah nggak di jalan itu lagi. Saya lagi duduk di atas kursi kayu, di sebuah pos ronda, dengan 3 orang bapak-bapak, yang duduk di depan saya, sambil nanyain keadaan saya. Salah satu dari mereka pegangin tangan saya, satu lagi kasih minum. Badan saya gemetar, baju saya kotor penuh tanah, dan sepatu saya hilang. Satu mereka bilang, saya ditemukan pingsan di bawah pohon beringin, di pinggir sawah, sekitar 500 meter dari ujung jalan Kalibener. Mereka nemuin saya karena ada warga yang lihat cahaya motor nyala terus di tengah jalan, tapi nggak ada pengendara. Pas mereka samperin, mereka dengar suara seperti orang ngorok pelan dari arah semak-semak, dan ternyata itu saya. Yang aneh, motor saya ditemukan dalam keadaan nyala, mesin hidup, lampu depan menyala terang, tapi bensinnya kosong total. Padahal, sebelum saya berangkat, bensin masih hampir penuh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa malam itu. Saya cuma bisa menangis. Dalam hati, saya tahu saya baru selamat dari sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Sesuatu yang benar-benar ingin mengambil nyawa saya. Dan kalau malam itu, saya nggak lari, mungkin saya udah nggak di sini sekarang. Cerita ini nggak akan pernah ditulis atau dibacakan. Setelah kejadian itu, saya demam selama 2 hari.
Badan saya panas tinggi, dan tiap tidur saya selalu mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang-ulang. Perempuan itu muncul dalam tidur saya, berdiri di tengah jalan, sambil nunjuk ke arah saya. Dan dari mulutnya yang sobek, dia selalu bilang, "Kamu hampir jadi gantiku." Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi sejak itu, saya bersumpah nggak akan pernah lewat jalan Kalibener lagi. Apalagi setelah maghrib, dan setiap kali ada yang ngomong soal jalan itu, saya cuma bisa diam, karena saya tahu semua cerita itu bukan cuma mitos. Arwah itu memang ada, dan dia masih menunggu. Mungkin kamu yang berikutnya. Sejak kejadian itu, saya nggak pernah berani lewat jalan Kalibener lagi, apalagi setelah maghrib. Dan warga percaya, arwah itu masih menunggu, bukan buat menakuti, tapi buat menjemput seseorang yang waktunya sudah habis. Kalau kalian penasaran, silakan coba lewat sana habis azan maghrib. Tapi ingat, jangan berhenti, jangan lihat ke belakang, dan jangan panggil siapapun.